Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan presentasi saya mengenai pemodelan gunung api dan geotermal anak Krakatau. Izin untuk dulu videonya. Jadi, menurut Nishimura dalam peta geologi regional Selat Sunda dan sekitarnya oleh Direktorat Geologi dalam Nishimura 1986, kondisi geologi vulkanik Krakatau terkait erat dengan setting tektonik di Selat Sunda. Terletak pada zona rekahan sepanjang 200 km yang merupakan persimpangan dua zona graben dan sabuk seismik aktif utara selatan. Sedimen Miocene terjadi di sekitar Gunung Honje, di bagian barat daya Jawa Barat dan di sekitar Teluk Pelabuhan Ratu. Endapan ini ditutupi oleh endapan Pliocene, terutama tufa. Bagian dasar tufa ini dapat dijumpai di pantai selatan Malimping. Berumur 0,10 plus minus 0,02, dan untuk tufa di Banten berumur 0,07 plus minus 0,02 Masehi. Transmisi murah 1980. Bagian atas endapan sedimen Miocene ini ditutupi oleh endapan gunung api kuarter di wilayah utara dari Jawa Barat. Kemudian di bagian selatan Sumatera, kedua sisi Teluk Semangku tersusun oleh produk vulkanik tersier. Batuan basement gneiss dan granit paleozoik tersingkap di Teluk Lampung. Batuan basement ini berumur 0,09 plus minus 0,01 Masehi. Dalam misi murah 1980. Kemudian di daerah Sukadana di Sumatera bagian selatan, daerah sini, bagian timur dari Sumatera bagian selatan dijumpai basal dengan alkali tinggi yang berumur 0,8 plus minus 0,4 Masehi. Selat Sunda dan bagian barat dari Jawa Barat secara geologi dicirikan oleh depresi gunung api tektonik yang menghasilkan piroklastik dalam jumlah besar pada kuarter akhir. Batuan piroklastik di wilayah Lampung Selatan dan Banten merupakan produk dari depresi vulkanotektonik di Selat Sunda. Kemudian, gambar ini merupakan gambar dari morfologi bawah laut dan sketsa struktur dalam Selat Sunda dalam Nishimura 1996, menjelaskan bahwa sesar Sumatera ini, Sumatera Faul, tidak menerus ke Pulau Jawa, tetapi berakhir di kompleks Krakatau Volcano. Dan kompleks Krakatau Volcano ini berada pada zona rekahan yang berada relatif utara selatan. Zona rekahan ini sangat aktif dengan kegempaan yang dangkal. Zona sesar Sumatera membentuk sesar normal di Selat Sunda. Kemudian zona patahan ini memanjang dari Lampung hingga ke kompleks Krakatau Volcano. Bentuk topografi bawah laut menunjukkan penurunan ke arah tenggara di sepanjang kedua sisi Teluk Lampung dan di sepanjang sisi selatan Sumatera Selatan, dan juga sepanjang sisi selatan Teluk Semangku. Kemudian di sebelah barat daya Selat Sunda terdapat fitur morfologi linear bawah laut yang diinterpretasikan sebagai cekungan mentap, dan palung Jawa oleh sebuah alur berarah utara timur laut ke selatan barat daya. Ini adalah peta tektonik Selat Sunda menurut dalam Madenanau yang merupakan kompilasi dari beberapa penulis, menjelaskan bahwa Kepulauan Krakatau merupakan bagian dari busur Sunda. Aktivitas vulkanisme disebabkan oleh subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia. Kemudian menurut Nishimura, Krakatau terletak di Selat Sunda yang berada pada persimpangan garis trend north-northeast dari kompleks vulkanik kuarter yang diperkirakan tegak lurus terhadap palung Jawa. Dan patahan ini menghubungkan Krakatau dengan sesar Sunda. Dalam Mariono 1989. Perluasan pada Selat Sunda terjadi seiring dengan perputaran relatif Sumatera terhadap Jawa sebesar 20 derajat menurut dalam Ninkovic 1976 dan juga Hall dan Sparkman dan Hall 2012. Jadi
dalam tulisan Menkovic 1976 menjelaskan bahwa idealnya Sumatera dan Jawa berada dalam satu garis tren lurus, kemudian karena ada subduksi dari arah selatan yang mendesak Sumatera, kemudian Sumatera mengalami perputaran searah jarum jam sebesar 20 derajat, dan Selat Sunda menjadi titik putar perputaran Selat Sumatera terhadap Pulau Jawa. Jadi akibat dari perputaran tersebut, antara Jawa dan Sumatera terbentuklah Selat Sunda. Hingga menurut Haryono, magmatisme di Selat Sunda tidak hanya merupakan fungsi dari subduksi, tetapi juga rifting dan ekstensi. Kemudian Abdul Rahman 2018 juga memperkuat juga bahwa di kompleks Krakatau ini di bawah permukaan terjadi penipisan lempeng dan apel mantel di bawah kompleks Krakatau. Kemudian mengenai erupsi 1883, Amanda Field 1996 mengusulkan bahwa situasi dapur magma pre 1883 itu tersusun oleh berbagai sifat jenis magma, di mana bagian dasarnya merupakan andesitik, kemudian di tengahnya merupakan greodasit, kemudian di paling atasnya merupakan rhyodasit. Komponen tree-nya menunjukkan bahwa white pumice bervesikal tinggi 85% dari produk erupsi dengan kandungan 7-15% phenocryst. Kemudian grey pumice dengan vesikal tinggi mencapai 4% dari total produk 1883. Kemudian banded pumice kurang dari 1% dari produk erupsi 1883. Kandungan SU2 pada white pumice relatif kecil, yaitu berada pada 68,8 hingga 70,1%. Kemudian kandungan Al2O3-nya 14,7 hingga 15,3. Hal ini diinterpretasikan disebabkan karena kandungan kristal yang bervariasi. Dan juga kandungan alkali total berkisar 6,87 hingga 7,24. Kemudian kandungan VO pada batu apung rhyodasitik putih berkisar 3,13 hingga 3,73. Kemudian grey pumice mengandung silika 68,1 hingga 68,9. Kemudian kronologi kejadian erupsi 1883 dalam Madena Deau 4 bulan sebelum terjadinya katastrofik 26-27 Agustus 1883, aktivitas vulkanik mulai menunjukkan kegiatannya yang dimulai pada kawah perbuatan, tepatnya pada 20 Mei 1883. Terjadi letusan dengan tipe vulkanian subvulkanian. Letusan terbesar ini mencapai tinggi 20 km dan jatuhan abu mencapai jarak kurang lebih 375 km. Kemudian pada 27 Mei 1883 letusan terjadi setiap 10 menit. Lanjut lagi 19 Juni 1883 secara visual terlihat asap tebal. Kemudian 24 Juni 1883 kolom asap tebal tinggi dilihat dari pantai Jawa. Juli 1883 terjadi letusan, ekstrusi lava, gempa bumi, dan sesekali ledakan keras. Kemudian 26 Agustus 1883 letusan Plinian dimulai. Pukul 14.00 hingga 15.00 kolom letusan setinggi kurang lebih 26 km dengan ledakan setiap 10 menit terdengar sejauh kurang lebih 670 km. Dan pukul 17.00 ledakan dilaporkan terdengar di seluruh Pulau Jawa. 27 Agustus 1883 pukul 05.30, 06.44, 10.00, 10.45 terjadi ledakan paling kuat terdengar hingga 850 km. Gelombang tsunami akibat letusan 1883 terjadi sejak 26-27 Agustus 1883. Kemudian ini adalah produk erupsi, perbandingan log stratigrafi erupsi 1883 menurut Chef 1992, kemudian Mendafir 1996, kemudian Madena Deau 2021. Madena Deau mengelompokkan terdiri dari beberapa komponen, yaitu unit D paling atas, kemudian unit C, unit B, dan unit A. Bisa kita lihat, perhatikan bahwa di
Unit D merupakan aliran piroklastik, kemudian unit C merupakan dominan kandungan litik, kemudian di unit B didominasi oleh lapisan lapili, kemudian di unit A merupakan lapisan paleosol. Kemudian analisis vulkanostratigrafinya ini adalah vulkanostratigrafi dari Ismail 2020 dalam Abdurrahman 2018 di dalam Pratama et al 2023. Jadi terdapat 3 koluk, yaitu Krakatau tua, dari tua ke muda itu dari Krakatau tua, kemudian Krakatau muda hingga Krakatau anak Krakatau. Kombinasi letusan eksplosif itu fase pembentukan Krakatau, Krakatau, kemudian fase penghancuran Krakatau tua, kemudian pembentukan Krakatau muda, kemudian penghancuran Krakatau muda, kemudian pembentukan anak Krakatau. Ini adalah diagram total alkali dalam pertama et al. Krakatau lava mengandung lava dasitik. Kemudian yang Krakatau lava mengandung lava andesitik. Kemudian yang Krakatau pamis bersifat andesitik. Kemudian lava anak Krakatau mafic dengan kandungan Al2O3, VO, MgO, CaO, kemudian dengan kandungan TiO2. Kemudian komposisi materi gelas berkisar dasit hingga riolit. Aspek mineraloginya itu peroksin, klenoperoksin augit, kemudian ortoperoksin. Kemudian perkembangan dari anak Krakatau itu sendiri muncul pada 1927, tepat pada bekas puncak kawah, gunung perbuatan dan gunung dadan. Kemudian pada 1929 hingga 11 Agustus 1930 muncul daratan yang stabil. Kemudian 1935 pulau yang baru terbentuk masih berdiameter 1.200 meter dan ketinggian 63 meter. 1940 ketinggian mencapai 125 meter, kemudian 1955 meningkat terus hingga 1959 mencapai 16 meter. Masa istirahat berkisar antara 1 hingga 8 tahun dan rata-rata terjadi letusan tiap tahun sekali. Pada tahun 2000 tingginya mencapai 315 meter. Kemudian ini adalah peta topografi kompleks Krakatau vulkano oleh Vercaner dalam Simkin Fiske 1983. Jadi bila kita perhatikan dalam peta ini, konturnya terputus, artinya bahwa pemetaan oleh Vercaner ini dalam penjelasan Simkin dan Fiske bahwa dia tidak bisa melanjutkan pemetaan kompleks Krakatau vulkano ini karena dia saat itu memetakan sekitar 15 hari sebelum kejadian erupsi 26-27 Agustus 1883. Jadi saat itu dia melaporkan bahwa sudah terjadi mulanya peningkatan aktivitas, sehingga kegiatan pemetaannya tidak dilanjutkan untuk mempertimbangkan aspek keselamatan. Kemudian setelah letusan 1883, 7 minggu setelah letusan, Verbeek memetakan kompleks vulkanik tersebut. Dia menemukan bahwa terbentuk kaldera di antara Rakata, Sertung dan Panjang yang berdiameter 7 km. Berarti bahwa sebagian pulau Rakatanya telah hilang, kemudian dengan dandan dan perbuatannya juga telah hilang akibat dari letusan dahsyat 1883. Kemudian ini adalah hasil penelitian dari Haryono 1951 menunjukkan bahwa pada gambar 12 ini dan gambar 13 menunjukkan bahwa pada kedalaman 0-4 km terdapat dua mekanisme vokal yang menunjukkan adanya strike slip di bawah kompleks Krakatau. Komponen yang saling berlawanan itu yang terdapat pada gambar 13A. Kemudian pada kedalaman 4-6 km, bidang sesar dari 3 gempa menunjukkan bahwa mekanisme dikontrol oleh ekstensi dengan beberapa komponen strike slip. Untuk kedalaman lebih dari 6 km, pola ekstensil tampaknya mendominasi. Beberapa gempa bumi menunjukkan deep slip dan kegempaan terjadi bersumber di sisi-sisi kaldera.
Pada gambar 12 ini menunjukkan di bagian atas ini rapat 2 hingga 5 km, kemudian di bawah sini 5 sampai 9 km kerapatan densitas gempanya. Kemudian untuk model geologinya saya mencoba menggunakan analisis dari citra satelit Sentinel. Pada gambar 10 ini menunjukkan situasi dari Krakatau 8 Agustus 2017, kemudian gambar 11 menunjukkan situasi pada 17 Juli 2018. Jadi terlihat bahwa peningkatan aktivitas terjadi pada pertengahan 2018. Di sisi kita bisa melihat di gambar bahwa terjadi perluasan lubang kepundan di puncak, kemudian terdapat titik api yang cenderung lebih ke selatan. Kemudian ini gambar model setelah terjadi letusan, terbentuknya diameter kawah yang berisi air sebesar 400 meter. Kemudian di 2020, 14 September 2020, danau kawah tersebut sudah terisi oleh aliran lava dan sedikit kerucut piroklastik. Kemudian di 24 Oktober 2021 masih relatif sama, namun agak sedikit menunjukkan peningkatan aktivitas dengan adanya nyala api yang terang. Kemudian di 15 Desember 2020 kita bisa melihat bahwa kerucut piroklastik itu sudah semakin tinggi, kemudian aliran lava yang di 2021 terbentuk sudah tertutup semua oleh aliran lava yang baru. Kemudian di 2023, hasil pengukuran menunjukkan bahwa diameter di dalam kawah ini sebesar nyala api ini 75 meter, kemudian lebar ini sekitar 850, kemudian panjang dari tepi luar ini sampai ke dalam pusat kawah ini sekitar mencapai 700-an meter. Dan ini di gambar 17 saya mencoba membuat analisis perubahan garis pantai dan perpindahan titik erupsi dari Gunung Anak Krakatau dari periode 2017 hingga 2023. Kita bisa melihat bahwa 2017-2018 relatif tidak ada perubahan yang signifikan. Kemudian di 2019 terjadi perubahan signifikan, di bagian selatan dan barat daya ini hilang, kemudian terjadi penambahan di bagian timur. Begitu juga seterusnya, sehingga di bagian timur pada periode 2020 hingga 2023 relatif stabil, namun di sisi baratnya terjadi penambahan karena adanya aktivitas yang mengeluarkan aliran lava. Nah, garis kuning ini adalah merupakan aliran lava 2022, kemudian ini adalah lava 2020. Dan ini ada perpindahan titik erupsi dari periode 2017 hingga 2023. Dengan pertimbangan itu, saya mencoba membuat perbandingan dari hasil tulisan Sutawijaya 2006 dengan hasil fotogrametri menunjukkan bahwa periode dari 1929 hingga 1950 memiliki kesamaan pola dengan periode 2019. Kemudian 1952 hingga 1972 memiliki kesamaan pola dengan Anak Krakatau pada 2020. Kemudian 1981 hingga 2000 itu merupakan diteruskan sampai dengan periode 2013. Nah, kelanjutan dari periode 2013 itu puncaknya pada Desember 2018 di mana kerucut ini sudah hilang. Setelah kerucut ini hilang pada 2018, kembali lagi dia ke periode 2019. Nah, setelah periode 2019 terjadi, kembali lagi dia membentuk kerucut dan aliran lava ke barat daya. Sehingga di kemudian hari kemungkinannya bahwa kerucut Anak Krakatau ini tentunya akan terus bertumbuh tinggi, dan apakah dia bisa menyamai levelnya dengan kerucut sebelum erupsi Desember 2018, ataukah dia bisa mencapai ketinggian yang lebih dari itu.
karena dasar dari lereng ini sudah disuplai oleh aliran lava dan kerucut piroklastik. Dan di gambar 17 ini saya mencoba membuat beberapa bentuk hillside untuk mendelineasi produk vulkaniknya. Dan hasil produknya itu bahwa interpretasi saya bahwa di sisi timur ini dominasi adalah aliran piroklastik anak Krakatau, kemudian di utara ini dominasi oleh aliran lava, kemudian di sisi sini timur, barat hingga selatan aliran lava, dan di sekitar puncak didominasi oleh tefra atau jatuhan abu. Dan ini adalah bentuk penampangnya. Penampang AB ini mewakili garis AB yang ini, kemudian garis penampang CD ini diwakili oleh bentuk penampang yang ini. Jadi ini ada semacam bentuk struktur yang ini yang menandakan bahwa bagian di lereng sini merupakan bagian yang lebih stabil. Kemudian di sini adalah bentuk kerucutnya ini, sehingga bila kita melihat kondisi ini, kita dapat menginterpretasikan bahwa anak Krakatau tumbuh di bidang miring, atau mungkin di tepi dari dinding atau lereng dari jejak sisa dari erupsi 1883. Dan ini adalah kolom stratigrafinya, terdiri dari 3 kuluk, Krakatau tua, Krakatau muda, anak Krakatau. Kemudian anak Krakatau ini terdiri dari 13 gum aliran lava, 1 aliran piroklastik, 1 jatuhan piroklastik. Kemudian kesimpulannya bahwa aktivitas gunung anak Krakatau dikontrol oleh aktivitas subduksi di Selat Sunda. Aktivitas tektonik ini membentuk struktur geologi Selat Sunda menjadi suatu zona aktif, sehingga menjadi jalur bagi magma untuk membangkitkan vulkanisme anak Krakatau. Termasuk dalam gunung api yang tumbuh dengan cepat. 40 tahun setelah letusan Paroxysma 1893, anak Krakatau tumbuh, dan kerucut vulkaniknya kemudian runtuh saat erupsi tsunami Desember 2018. Kemudian sekarang lanjut kembali membangun kerucut yang baru. Kerucut yang baru ini tumbuh dimulai pada 2019 hingga sekarang 2023. Analisis geologi dari interpretasi data Demnas menunjukkan bahwa terdapat 15 gumuk terdiri dari 13 gumuk aliran lava, 1 gumuk aliran piroklastik, dan 1 gumuk jatuhan piroklastik. Kemudian model penampang geologi menunjukkan bahwa ada suatu batas zona antara rim kawah dan pusat kawah, yang menunjukkan bahwa anak Krakatau tumbuh pada suatu bidang miring atau dinding lereng curam. Dampaknya adalah pembongkaran akan terjadi ke arah barat, sehingga sisi ini akan selalu berpotensi mengalami longsoran. Sekian presentasi saya, dan terima kasih